Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dari channel Padukan Gaul yang budiman dimanapun Anda berada, baik yang saat ini di luar negeri maupun yang sedang di Nusantara. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja para pemirsa semuanya pun mendapat sebuah kefahaman, lebih-lebih nantinya pun mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk mengerjakan daripada ibadah-ibadahnya dan juga tanggung jawab kewajiban-kewajibannya. Dan terima kasih banyak selalu kami sampaikan kepada pemirsa semuanya yang sampai detik ini, yang sampai hari ini masih setia menyimak, mendukung dari channel Padukan Gaul. Semoga dari hal itu nantinya akan dicatat oleh Allah sebagai amal baik, yang dimana akan kembali baik dampaknya Anda rasakan secara pribadi-pribadi, yang dimana hal itu nyata. Dan semoga saja dari pemirsa semuanya pun dalam keadaan baik semua. Dan alhamdulillah pemirsa, dimana bertepatan di tanggal 6 ke 7 Juli tahun 2024. Nah, dimana ini sudah masuk kepada tanggal 7 Juli, akan masuk ke tanggal 7 Juli, dimana ini dini hari, tepatnya tengah malam, dimana hal ini berkenaan dengan sebuah kalender di dalam hitungan Jawa, dimana ini sudah memasuki fase malam satu suro. Kalau dalam kalender Hijriyah atau kalender Islam, di mana ini memasuki tahun baru Islam. Kalau di Jawa itu malam satu suro, di mana bulan suro. Nah, di dalam kultur masyarakat Jawa, di mana sangat kental dengan mistisnya, di mana banyak daripada mitos yang tersebar meluas sampai ke Nusantara seluruhnya, di mana tentang malam satu suro, di mana salah satu mitos yang paling kuat diantaranya malam satu suro itu banyak sekali daripada sebuah ritual atau lelaku-lelaku yang dilakukan oleh para spiritual, yang dimana konon katanya hal itu sebuah lelakon menembus jalur langit. Nah, apakah memang benar itu jalur langit yang ditempuh pada saat malam satu suro, atau justru hal itu adalah sebuah fakta yang terbalik? Dan ada juga beberapa mitos lain, yang diantaranya di mana malam satu suro itu malam, kalau menurut versi Jawa, malam yang sakral, di mana masyarakat Jawa itu diharuskan untuk tidak tidur dan juga tidak berisik. Nah, dari hal inilah dimana tersambung dengan narasi awal saya tadi yang sudah saya ucap, dimana beberapa mitos ini berkesinambungan. Dan sebenarnya hal apa atau hakikat apa sih malam satu suro ini, dan bagaimana kita sebagai pribadi manusia menyikapi malam satu suro? Apakah memang perlu melakukan hal yang tertentu, atau justru melakukan yang sesuai pada umumnya saat kita mengerjakan sesuatu hal sesuai keyakinan kita masing-masing? Dan juga di kesempatan kita kali ini kita akan mengupas tuntas mitos dan juga hal-hal yang berkenaan dengan hakikat sisi lain malam satu suro. Semoga dari konten ini bisa diambil hikmah dan juga wawasannya, dan lebih-lebih nantinya pun tidak mudah terperdaya dengan adanya mitos ataupun tipu daya daripada iblis. Karena apa? Di fase-fase inilah tipu daya iblis pun semakin melambung kuat untuk menyesatkan manusia. Itu saja dari kami sedikit narasinya. Dan alhamdulillah di kesempatan momen kali ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Hamid atau Bapak Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak Hamid? Alhamdulillah
Baik, sehat Pak D. Alhamdulillah kita memakai alat Jawa, belangkon. Saya juga memakai batik. Gagah sekali Pak D Titis ini. Gagah. Sudah waktunya ini sepertinya. Sudah waktunya kemana? Menikah. Pelaminan. Betul atau sekali. pelamunan dulu. Pelamunan dulu kalau saat ini. Pelamunan dulu baru nyambung ke pelaminan. Betul. Jelas ya? Oke. Sehat Bapak? Sehat-sehat Pak D. Kan tambah glowing, susunya kencang kayak. Ya alhamdulillah. Saat ini lancar sekali Mas. Saya minjem raganya ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau, jasad mediator ini dibersihkan dari penyusup, penipu, atau yang mengaku-ngaku, atau yang mendompleng, dari jin, siluman iblis, dari unsur manapun, baik asli menjadi ini ataupun dari penyusup-penyusup lain, semua diuapkan, dibersihkan, menguap. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Aktif bantu bentai Pak Heru dan Sukman Ustaz mediatornya dari serangan. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin ibu saya, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, salah satu makhluk gaib terkuat yang benar-benar tahu hakikat sisi gaib tentang banyaknya mitos ataupun hal-hal hakikat yang berkenaan dengan malam satu suro. Dari salah satu makhluk gaib yang terkuat dan benar-benar tahu dan benar-benar saatkan di malam satu suro yang asli, penyusup atau penipu atau yang mengaku-ngaku pun hancur. Jadi yang asli, saya mohon ketarik telapak tangan. Kuasai rakyat full. Sallallahu alaihi Muhammad. Tersambung seperti sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bisa berbicara menggunakan bahasa manusia. Ragam mediator ini otomatis semakin besar wadahnya. Di mana saya ini? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini masih di Pulau Jawa tepatnya. Kamu siapa? Saya manusia. Saya tahu. Kenapa menarik kami ke sini? Masuk raga anak ini. Saya ganggu kalian. Kamu siapa? Golongan apa? Katakan dengan jujur. Kalau kamu mengaku-ngaku ataupun kamu yang menyusup atau yang mendompleng, otomatis tubuhmu akan dihancurkan, terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tangan pedang dengan langsung. Jika kamu mengaku-ngaku, dan ini akan memotong tubuhmu, menggal lehermu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika kamu mengaku-ngaku, otomatis ketahuan perangaimu. Sallallahu alaihi. Saya tidak mengaku-ngaku. Kamu siapa? Saya golongan iblis. Iblis? Iblis dari mana? Apa memang kamu begitu gayanya atau karakternya? Tidak. Kenapa kok bisa begitu terus kamu? Otomatis dia berpakaian wujud mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad, maksudnya lebih full. Kamu tidak usah mengganggu kami. Kamu merasa terganggu? Ya. Saya ini sedang memandu pasukan-pasukan saya.
Wih, memandu pasukanmu. Ya, Pasukan gaib maksudnya. ya. Di mana? Pasukan golongan iblis. Di mana? Golongan siluman dan golongan jin. Saya tidak mengganggu, saya hanya ingin tahu mengenai banyaknya mitos, hakikat malam satu suro itu seperlunya dan halnya itu seperti apa kok kamu yang hadir ke sini? Kamu iblis dari mana? Katakan dengan jujur. Saya dari daerah ini saja. Terus? Saya dari kota ini. Saya sebagai salah satu pemimpin yang saat ini berada di suatu tempat. Tempat ini area pasti wilayah pegunungan agak barat itu. Ya di mana banyak sekali petilasan yang digunakan untuk lelakon manusia kah? Benar sekali. Ada apa? Mau tentang apa kamu memanggil saya ke sini? Saya ingin bertanya baik-baik. Sebenarnya hakikat malam satu suro itu sebenarnya itu malam yang biasa-biasa saja atau justru memang malam yang asli sakral atau justru sakral malam satu suro itu dibuat atau diselewengkan dari iblis. Bisa kamu cerita kalau kamu berdusta atau mengaku-ngaku hancur lagi menyesatkan informasi. Saya akan menjawab. Tenang saja. Saya tidak akan menipu kalian semuanya. Satu suro itu yang membuat manusia. Manusia Jawa pada zaman dahulu. Terus Yang dimana yang membuat adalah manusia. Manusia itu bertempat tinggal di Kesultanan. Oh, Demak Bintoro itu terhubung dengan Mataram Islamnya juga. Lalu mengenai malam satu suro. Malam satu suro itu yang membuat adalah orang Jawa. Tetapi di agama Islam satu Muharram. Orang yang bisa mengetahui sejatinya hakikat satu Muharram itu adalah malam yang sakral. Tetapi beda dengan pandangan orang Jawa. Mereka sudah tersesat jauh dengan makna yang sejati dari malam satu Muharram ini. Yang dikatakan di manusia dengan suku Jawa ini satu suro. Mereka sudah tersesat jauh, disesatkan dari golongan kami. Jangan mengaku-ngaku menyesatkan, bohong, terpotong-potong, terpenggal. Memang kenyataannya seperti itu. Lantas penyesatan atau mohon maaf ini saya ulas sedikit dari apa yang kamu katakan. Hakikatnya di mana malam ini ya malam yang biasa dan juga ini terlalu dimaknai dengan sebuah tipu daya iblis kalau begitu malam ini. Dimana sebenarnya di malam ini hanya untuk memulai langkah yang baru kalau menurut Islam. Kan di situ. Karena bergantinya malam ini adalah malam untuk pesta dari golongan kami. Golongan iblis. Golongan yang menjadi belenggu kami. Golongan siluman. Ataupun yang bahkan menjadi budak kami dari golongan jin. Kami pesta pora mengambil apa yang ada di dalam tubuh manusia. Kami juga memberikan keilmuan kami ke dalam tubuh manusia dengan maksud, dengan niatan agar tercipta dari golongan-golongan iblis yang setara dengan golongan kami semuanya. Untuk menyesatkan lebih jauh lagi. Dan dari peristiwa satu surah ini, masyarakat, terutama masyarakat suku Jawa, ini masih terpaku, masih terkungkung dengan kejadian satu surah. Harus melakukan ritual, harus melakukan doa, di mana apa yang dilakukan tidak jauh dengan permintaan keselamatan, keilmuan,
ataupun pengupgradean keilmuan yang dia miliki saat ini. Oh, jadi begitu. Ya. Terus, bagaimana golongan gaib, golongan iblis itu bisa menyelewengkan manusia dengan ranah ranah kebudayaan sampai kepada ranah keyakinan yang sangat jauh. Itu prosesnya kayak apa di kala itu? Kalau untuk kebudayaan, tidak usah dipertanyakan lagi. Kalau di Nusantara ini sudah kental dengan budaya-budaya yang sudah melekat sampai saat ini. Tetapi dari kebudayaan itulah golongan iblis tidak tinggal diam saja mengungkung dengan kebudayaan itu di Nusantara ini. Tetapi golongan kami juga menyesatkan lebih jauh lagi secara halus dengan apa yang kalian yakini di agama kalian. Jadinya mencampur adukan gitu. Ya. Lalu saya juga mendengar dari kakek saya, buyut saya terdahulu kala bahwasanya dikatakan bahwasanya malam satu suro itu tercipta banyak sekali mitos di mana masyarakat atau manusia itu dilarang untuk tidur. Lalu juga manusianya itu harus menjalankan lalaku atau tirakat untuk menembus daripada kesempurnaannya. Entah itu sempurna ilmunya, entah itu sempurna daripada kehidupannya atau yang lain. Tidak mitos bagi yang meyakini. Terus dan bagi yang melakukannya dengan dalih apa yang kamu maksud tadi. Entah itu mencari keilmuan, mengupgrade keilmuannya, ataupun membuat ataupun mencari kodam-kodam baru untuk membantu di dalam dirinya sendiri. Jadi begitu. Ya. Mitos di malam satu suro. Jika saya sebutkan di sini saja, itu tidak akan habis. Apalagi di Nusantara ini. Dan malam satu suro bukan hanya untuk suku Jawa saja. Terus? Tetapi di Nusantara ini semuanya sudah terkungkung dengan keyakinan bahwa satu suro itu adalah malam yang sakral. Di mana malam satu suro di seluruh Nusantara ini bagi ahli spiritual meyakini bahwa malam ini adalah hari raya golongan kami. Di mana mereka takut keluar malam. Mereka takut tidur di malam satu suro. Ataupun mitos-mitos yang lainnya. Tetapi sebenarnya itu adalah tipuan dari golongan kami. Untuk meyakinkan agar malam satu suro adalah malam yang mencekam di Nusantara. Tidak terkhusus di suku Jawa saja. Malam ini di mana golongan malaikat membersihkan golongan kami, membersihkan energi negatif yang ada di Nusantara ini. Golongan kami juga menciptakan golongan iblis-iblis yang baru di Nusantara ini. Jadi lebih tepatnya begitu pada intinya. Ini pesta pora, malam pesta pora golongan gaib seperti Anda, mohon maaf. Dan juga di mana malam ini itu golongan Anda dari dahulu kala itu sudah menyesatkan, menyelewengkan banyak yang akhirnya menjadi mitos di dunia manusia. Sampai sekarang. Dan itu sampai nanti. Terus manusia akan terkungkung dengan peristiwa malam satu suro. Terus saya sendiri sering melihat di dunia media sosial, di mana manusia kan memiliki teknologi genggam, di mana di situ disampaikan bahwasanya banyak sekarang ini pertarungan jalur langit dikumandangkan di malam satu suro ini. Lantas kenapa hanya di malam satu suro, tidak di malam-malam sebelumnya atau sesudah malam satu suro? Manusia yang bisa melihat seperti itu, manusia yang di mana di dalam jasadnya sudah banyak golongan kami yang membantunya. Otomatis
Kenapa kok kamu sakit? Tidak enak makanan di sini. Kembalikan semua yang kamu ambil. Sallallahu ala Muhammad. Lihat pemirsa, dibentengi dipagari semua rusukma. Teman-teman kami semua, keluarga besar kami semua dan penonton semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kami yang seharusnya melihat Apa yang bahwa malam ini adalah pertempuran antara golongan kami dan golongan putih di atas. Dan jika manusia meyakini bahwa ini adalah malam untuk mencari jalur langit yang lebih cepat, itu adalah manusia yang dimana rusukmanya sudah kami ganti dari golongan kami. Na'udzubillah Hingga kekuatan-kekuatan yang dimilikinya seolah-olah bisa menembus apa yang terjadi di malam satu suro ini. Entah itu di langit, entah itu di keadaan alam sekitar. Mereka malam ini bisa melihatnya. Tetapi sejatinya mereka sudah kami tipu. Itu hanyalah gambaran yang tidak keluar dalam jasadnya. Namun tatkala manusia menjalankan lelaku, entah mereka membasuh atau mencuci daripada mungkin benda-benda keramat pusakanya, atau mereka dengan lelakon-lelakonnya, mereka rata-rata membawa hasil. Ya, bukan itu sebuah keberhasilan? Ya, itu adalah suatu keberhasilan. Tetapi dilihat dulu, keberhasilan itu dilihat dari sudut pandang yang dari mana. Keberhasilan itu adalah bantuan dari golongan kami. Nampak jelas ya. Mereka meyakini entah itu menjamas apa yang dia punya, entah itu pusaka, senjata, keris ataupun yang lainnya. Mereka sudah meyakini sangat dalam bahwa apa yang ada di dalam pusaka itu perlu dirawat. Golongan kami juga tidak akan dengan dia. Kami akan memberikan keberhasilan kepada orang-orang yang melakukan ritual di malam ini. Entah itu ritual yang ekstrim ataupun ritual ecek-ecek. Kami akan memberikan semuanya. Entah itu dampaknya langsung bisa dirasakan nyata ataupun di kemudian hari. Itu pasti mereka akan merasakan. Tetapi niat kami tidak seperti itu. Kami memberikan keilmuan kepada orang-orang yang malam ini melakukan ritual di malam satu suro. Niatan kami itu untuk menciptakan iblis yang lebih banyak lagi dibanding daripada hari-hari sebelumnya. Begitu mengerikan ya. Dimana jika golongan kami sudah menguasai seluruh Nusantara ini, golongan kami lebih mudah untuk melawan golongan yang akan melawan Tuhan kami jika Tuhan kami sudah ada di dunia ini. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu pada intinya. Oke. Terus saya juga nggak penasaran. Ketika mitos ini kan sudah terdengar dari telinga ke telinga manusia, sudah menyebar informasinya kemana saja, terkhusus seluruh Nusantara mungkin sudah mendengar mitos di malam satu suro. Tatkala manusia sudah mempercayai mitos dan manusia itu ketakutan, apa yang akan dialami manusia itu? Apakah manusia itu akan mengalami daripada sebuah dampak yang buruk? Ya, pasti itu. Ketakutan, was-was, gelisah, ataupun yang saat ini, di malam ini, sedang mengalami sakit secara mendadak. Mereka pasti akan terkena dampak yang panjang dari golongan kami. Jadi begitu. Sukmanya, kesehatannya, keimanannya akan kami ambil satu persatu.
Bahkan kematiannya akan kami ambil bagi orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi. Meyakini bahwa satu suro adalah malam yang mencekam. Malam yang sakral. Kami akan mengambil apa yang ada di dalam tubuhnya. Walaupun orang itu tidak melakukan ritual. Pasti akan ada dampak buruk di dalam tubuhnya. Jadi begitu, ada dampak buruk. Terus seperti halnya daripada yang Anda sebutkan, mungkin nasib kesialan. Tatkala malam ini sakit dan manusia menghubungkannya, itu pun akan merana panjang penyakit yang dialaminya. Ya pasti. Karena banyak orang menghubungi saya begitu. Tiba malam satu suro nanti saya pun terkena imbas sakit. Dan itu ada hubungan dengan mitos di mana manusia yang terkena sakit di malam satu suro itu adalah manusia memiliki weton tulang wangi. Kalau bukan tulangnya wangi, hanya weton tulang wangi saja. Tetapi manusia yang meyakini saja itu pasti akan terkena dampak buruk yang sangat berkepanjangan dalam kehidupannya. Tetapi yang saat ini ramai di komunikasi kalian, mereka sudah was-was, mereka sudah ketakutan dengan weton yang dia miliki, dan mereka sudah menganggap bahwa weton yang dia miliki itu adalah weton wangi, di mana satu suro mereka sudah berkeyakinan bahwa di dalam dirinya akan ada sakit secara mendadak. Itu pastilah karena mereka sebelum-sebelumnya sudah meyakini di mana di harinya pasti akan golongan kami bekerja sepenuhnya di dalam jasadnya. Terus ini, weton tulang wangi itu kan konon katanya weton yang paling sering diminati makhluk gaib dan juga sering diikuti makhluk gaib. Nah, kalau saya pribadi melihat gambaran makhluk gaib kan ya menyukai siapa saja yang mungkin lalai taat pada Allah. Kan di situ. Orang yang sudah meyakini seperti itu, bahwa weton mereka disukai dari golongan gaib, mereka sudah tersesat jauh. Rusukmanya sudah banyak yang diambil dari golongan-golongan iblis di dalam tubuhnya. Ya memang benar apa yang kamu katakan. Golongan iblis, golongan siluman, bahkan golongan jin, untuk masuk ke dalam tubuh manusia tidak memerlukan apa yang dinamakan weton wangi. Kalau weton golongan kami itu mudah untuk masuk di dalam jasad manusia dalam faktor apapun. Jadi nggak pandang weton wangi, weton pahit pun iya jadi gitu ya. Ya. Terus manusia bodoh. Duh, kok kamu bodoh-bodohin, mereka pintar loh. Pintar segalanya kok. Itu menurut pandangan mereka. Lalu ini yang ingin saya tanyakan secara umum gambarannya. Di mana tatkala banyak orang sudah meyakini dan juga dengan mitos-mitos ini sudah diyakini banyak manusia terus Nusantara lah. Apa yang akan timbul daripada sebuah wilayah-wilayahnya? Mungkin akan menjadikan wilayah itu sangat panas, atau mungkin akan didatangkan bala oleh Allah, atau yang seperti apa dampaknya? Jika dari kejadian ini ataupun budaya-budaya yang lainnya, bukan hanya di malam satu suro ini, tetap berkelanjutan di Nusantara ini. Bukan hanya di dalam dirinya, bukan hanya di keluarganya saja, tetapi tempat di mana dia tinggal, di mana bumi itu dipijak, pasti akan terkena dampak energi positif. Di mana jika di suatu daerah sudah banyak energi negatif dari golongan kami, golongan siluman fasik ataupun jin fasik, panas, kemaksiatan merajalela, kewajiban tidak dijalankan. Jika sudah seperti itu, manusia tinggal menunggu apa? Menunggu aja.
Dan jika energi negatif dari golongan kami ataupun gaib fasik tidak dibersihkan, azab, bencana pasti akan mengguncang di suatu daerah itu. Jadi begitu pada intinya. Kalau saya sebagai pribadi ya, saya care play aja lah. Kalau soal budaya, ketika budaya itu memang budaya yang luhur, budaya yang baik, yang sesuai, tidak ada masalah untuk diteruskan. Budaya dulu itu memang benar, Terus sejalan dan selaras untuk berdakwah. Tetapi sekarang itu berbeda jauh. Astagfirullahaladzim. Dan itu hanya dianggap hal yang sebelah mata, di mana ini masih sesuai ranahnya. Padahal pelan tapi pasti ini semua sudah digeser alur relnya gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Budaya yang dulu lurus diubah sedikit demi sedikit sampai sekarang itu sudah berbanding jauh. Sudah tersesat ke jalur kami semuanya. Oke, terus ini yang saya tanyakan. Di mana peperangan jalur langit antara orang yang Anda bantu dengan orang yang dibantu golongan Anda semuanya lah. Dan kala berperang ini nanti akan timbul getaran energi yang sangat kuat, bahkan mengganggu kehidupan nyata manusia, atau justru hanya imbas orang-orangnya saja yang terkena dampaknya dari imbas malam satu suro yang sampai tembus jalur langit katanya ini. Untuk manusia, ahli spiritual ataupun yang melakukan di malam ini pasti akan terkena dampaknya. Tetapi di dalam peperangan antara golongan kami dan golongan putih, manusia-manusia yang diizinkan saja yang bisa merasakan peperangan yang ada di antara kami dan golongan cahaya. Di mana manusia yang berusaha membersihkan lahir dan batinnya, sedikit banyaknya pasti akan merasakan hawa panas yang ada di malam ini. Memang terasa agak panas. Tapi kalau ada kipas ya alhamdulillah panas itu terkurangi. Kalau ada AC apalagi agak terkurangi. Tidak seperti itu yang saya maksud. Iya. Tetapi apa yang ada di dalam keimanan kalian yang merasakannya. Bukan melalui jasad kalian. Iya. Terima kasih banyak sudah Anda sebutkan. Terus ini fenomena ini ternyata dari golongan Anda lah yang mengerjakan segala Kamu ini orang Jawa. Jangan hilang Jawanya. Weh, siapa yang hilang Jawanya? Tanya saya masih pakai alat Jawa, batiknya batik Jawa. Hilangnya dari mana, Mbah? Hal inilah manusia yang seperti itulah yang mengatakan seperti itu. Yang biasanya tersesat jauh di malam satu suro ini. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau soal itu ya bagaimana lagi? Karena kami sebagai manusia kan yang meyakini segala sesuatunya kalau sudah terjadi itu pasti sudah dikehendaki oleh Allah. Ya pasti. Bagi yang bisa mengambil hikmah di malam satu suro ini, beruntunglah mereka. Tetapi jika tidak, nasib malang akan dijumpai di dalam kehidupannya. Sekalipun dihitung dengan tetek bengek hitungan, pakai kalkulator 7 lah, itu nggak tembus nanti kesialannya, ininya semuanya nggak bisa dihilangkan dari kehidupan manusia itu. Terus saya ingin bertanya sebelum kita mungkin berpisah, manusia yang bisa mengambil hikmah dari kejadian atau di malam satu suro ini manusia seperti apa? Banyak kan? Saya tidak mau menyebutkan. Mengapa? Tidak banyak. Yang saya lihat hanya manusia-manusia tertentu saja yang bisa mengambil sejatinya di malam satu suro ini harus melakukan seperti apa. Hanya manusia-manusia tertentu saja. Toh di Nusantara ini kan banyak yang mohon maaf yang
sesuai dong melaksanakan ibadah. Alah, Alah gimana? Mau nyatanya seperti itu kok. kamu melihatnya, Mm-mm. kamu mendengarnya seperti itu. Mm-mm. Tetapi kami ini adalah gaib. Mm-mm. Bisa melihat apa yang ada di dalam tubuhnya. Mm-mm. Keinginan, nafsunya, bahkan uap yang keluar dalam jasadnya. Na'udzubillahi min Mereka yang kamu pandang baik, Mm-mm. mereka yang kamu dengarkan baik, Mm-mm. semuanya munafik semuanya. Astagfirullah Rabbi. Oke. Dan hari ini itu sudah banyak orang yang Anda dapatkan. Banyak sekali. Bukan hanya ahli-ahli spiritual yang jelas-jelas masuk di dalam kategori golongan kami. Tetapi golongan hitam yang dibungkus dengan golongan putih. Yang berdakwah seolah-olah kepada orang banyak. Itulah yang justru banyak menciptakan golongan-golongan iblis yang kekuatannya lebih tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka memberikan amalan. Mereka memberikan ijazah. Apa yang harus dilakukan di malam satu suro. Tapi apa yang mereka berikan tidak sesuai di agama kalian. Tidak ada yang menyambungkan apa yang dia berikan kepada orang-orang kalangan banyak. Mereka sama saja menyesatkan manusia yang mengamalkannya. Bahkan yang mendengarkannya. Walaupun mereka tidak melakukannya. Dan itu menciptakan golongan-golongan seperti kami. Yang lebih tinggi kekuatannya. Oke, sudah Anda ulas banyak loh di kesempatan ini. Iya. Dan hakikat malam satu suro ya tetap malam satu suro, malam yang biasa. Namun ada sebuah hal yang semestinya diperbaharui daripada kita manusia, pemirsa. Dimana menurut kalender Hijriah ini kan tahun baru, dimana semestinya sebagai manusia kita harus memperbaiki diri. Diperbaiki daripada tahun yang sudah terjadi kan di situ. Ya. Itu hanyalah apa yang kamu ketahui saja. Iya. Tapi secara menyeluruh, secara yang paling inti, secara yang paling dalam cara hakikatnya, di malam satu suro ataupun di agama kalian satu Muharram, itu adalah ada perpindahan dari yang lama menjadi baru dan banyak lagi. Na'udzubillah. Iya, soal itu ya memang iya, tapi kan ini yang disampaikan hanya ranah yang sesuai saja toh. Dan saya pun bukan karena saya untuk menyebutkan seperti itu. Saya malam ini hanya menikmati pesta saja. Oke. Ya, sekarang saya mau dengar izin beliau. Saya Nirwana perintah untuk kamu masuk. Bilhakmu sallallahu alaihi Muhammad. Dan bisa mengambil orang-orang yang di sini teman-teman saya dan siapa menjadi pemirsa. Tidak bisa kembali ke sini, jika kembali pun nanti akan menjadi abu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pasukan-pasukan saya itu banyak. Apakah kalian tidak takut dengan pasukan kami? Saya? Ya. Saya hanya takut belajar ya, takut ya pada Allah saja. Iya toh? Ya benar. Tapi silakan. Nanti dinikmati dari pasukan-pasukan kami yang tidak terima. Ya, tidak saya apa-apa. menjelaskan seluk-beluk satu surat di tempat ini. Tidak apa-apa. Yang akan menyerang pun akan dikembalikan. Adik saya, keluarga saya, teman-teman saya, kakek saya, semuanya akan menyerang kalian. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua tambah terhubung. Saya mohon dengan izin. Sudah kembali, diambil jatahnya, dia bisa kembali ke sini. Paham? Saya nggak mau dari sini juga keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Itu teman saya agak linglung itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kelas dikembalikan ke tempat asalnya untuk mengambil jatah-jatahnya dan semua efek negatif dan semua media ikut terikat. Sallallahu alaihi Muhammad terkunci dari kaki, di kepala, di bagian manapun terikat, bergabung, kembalikan, dikembalikan. Salat kembali, salat mawat semuanya. Sehat nggak? Alhamdulillah sehat Pak Dikit Pak. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit dialog kami mengenai hakikat malam satu suro beserta mitosnya yang sangat kuat dan kental di Nusantara ini. Dan tadi ada mungkin beberapa bahasan yang memang agak riskan, dan itu kami tidak bermaksud untuk menyudutkan atau menyalahkan siapapun, tidak. Namun hal itu terjadi dialog yang dimana itu ya spontanitas dan kami tidak bermaksud apa-apa. Nah, itu yang kami sampaikan, di mana hal ini menguak fakta nyata, dan semoga saja dari konten ini bisa diambil hikmah itibar bagi kita sebagai pribadi manusia. Itu semestinya terkhusus bagi kita yang memiliki keyakinan Islam itu harus berkegiatan seperti apa dan juga tidak perlu melaksanakan seperti apa. Nah, itu dipilih dan dipilah. Dan lebih-lebih kita pun tidak mudah terperdaya dengan adanya sebuah pancingan-pancingan yang akan menyesatkan kita dari keyakinan yang sudah kita yakini ini. Dan lebih-lebih semoga saja kita pun akan dijaga dan diselamatkan oleh Allah dengan cara Allah yang bagaimanapun nantinya kelak. Semoga saja. Dan semoga saja dari konten ini pun akan bisa membawa pengaruh positif bagi kita semuanya, dan lebih-lebih pengaruh ini nyata dan juga membawa pengaruh kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya. Amin. Untuk dimudahkan melaksanakan sebuah perbuatan baik dan juga kewajiban untuk beribadah taat pada Allah. Itu saja dari kami. Jika banyak kesalahan itu mutlak atas kesalahan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan atau sebuah kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, melainkan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika menurut pandangan kita manusia itu salah, belum tentu menurut Allah itu salah. Dan jika menurut pandangan kita manusia benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Jadi sikapi segala sesuatunya dengan kejernihan hati, dengan bijak dan sesuai. Itu yang kami sampaikan. Dan jangan mudah terpancing dengan segala sesuatu hal yang merugikan. Salam dari kami, tetap semangat, yang muda yang berkarya. Silahkan disimak YouTube-nya di channel Padipan Gaul dan juga Pemuda Gaul Nusantara. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Itu saja dari kami. Jangan lupa ngopi ya, di malam ini. Yang beristri jangan lupa ya mancing. Itu jangan dilewatkan. Dan juga jangan lupa pokoknya lakukan yang sesuai dan juga yang positif menurut daripada kaidah agama atau keyakinan yang sesuai. Itu saja dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.